Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salah satu ilmu yang telah kita pelajari sejak kita masih kecil, dimulai dari mengenal angka, berhitung, dan operasi hitung lainnya, yang ditemukan oleh salah satu ilmuwan muslim, yaitu Al-Khwarizmi, yang tak lain dan tak bukan adalah ilmu matematika. Maka dari itu, tema kultum kita pada hari ini adalah matematika langit. Beberapa orang yakin bahwasanya prinsip ekonomi dengan mengambil untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi ini adalah prinsip ekonomi kapitalis yang dicanangkan oleh Adam Smith. Dan beberapa orang yang meyakini dengan prinsip ini meyakini bahwa akan lebih cepat makmur dan kaya raya. Dan mungkin orang yang meyakini prinsip ini mampu mengabaikan atau mengorbankan sedekah atau infak. Dengan kata lain, orang yang seperti ini termasuk orang yang serakah dan tidak berperi kemanusiaan. Sekarang kita akan berandai-andai apabila kita mendapatkan uang 10 juta dan kita sisihkan 2 jutanya untuk diinfakkan dan membantu orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan, akankah kekayaannya akan lebih lambat dengan orang yang tidak menginfakkan hartanya? Secara matematika, iya. Nah, kalau kita mau makin kaya, maka uang kita tadi kita tabung, kita tumpuk. Sedangkan sedekah dan infak bisa secukupnya saja. Sisanya, uang tadi bisa kita jadiin modal untuk selanjutnya. Begitu terus siklusnya, modal, untung, sampai akhirnya kita bisa jadi kaya. Bukankah seorang muslim itu harus kaya? Ya, benar. Seorang muslim harus kaya. Oke, bisa dibilang seperti itu, masuk akal dan logis. Tetapi hanya menggunakan satu sudut pandang saja, yaitu matematika bumi. Sedangkan kita harus melihat sudut pandang lainnya, yaitu matematika langit. Dalam matematika bumi, apabila ada 10 juta, kita kurangkan 2 juta, jadi 8 juta. Tetapi apabila kita mengeluarkan atau menginfakkan 2 juta tadi di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan 700 kali lipat, yaitu sebanding dengan 140 juta. Ibarat kita menanam satu buah biji, ia akan tumbuh menjadi 7 bulir, dan satu bulirnya terdapat 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi kaya, maka semakin banyak pula pengorbanan yang harus kita keluarkan, makin banyak harta yang harus kita sedekahkan, dan makin banyak pula harta yang harus kita infakkan. Ingatlah, harta yang kita miliki sekarang, harta yang kita terima sekarang, itu bukan milik kita. Bukan milik kita, melainkan hanya titipan. Nah, apabila harta yang kita miliki tadi bisa diambil kapanpun yang Allah mau. Sebagai contoh kecil di kehidupan kita sehari-hari, apabila kita dalam perjalanan menuju kerja, menuju sekolah, atau menuju pulang ke rumah, apabila kita menemui ada orang fakir miskin, maka ada baiknya kita sisihkan sedikit harta kita infakkan sedikit harta kita, sebagaimana Allah melancarkan rezeki kita dan memperpanjang umur kita sampai detik ini, dan terdapat pada Quran Surat Saba ayat 39.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." Quran Surat Saba ayat 39. Oleh sebab itu, sebelum nikmat yang kita miliki, sebelum materi dan harta yang kita miliki ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah untuk mendekatkan diri kepadanya. Boleh saja menggunakan matematika bumi. Contohnya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Toh kita juga hidup di bumi. Tapi jangan kira kita akan hidup di bumi selamanya. Apabila kita sudah dipanggil, yang berlaku ya matematika langit. 10 dikurang 1 sama dengan 700. Bacalah sejarah dari saudagar Arab yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Bakar As-Siddiq yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka bagi mereka yang yakin, semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula kita menerima. Boleh sih kita menggunakan hitungan yang logis dan matematika bumi, tetapi yang namanya rekening tabungan akan selalu ada dua. Yang pertama, tabungan kita di dunia, dan yang kedua, tabungan kita di akhirat. Bukankah lebih asik dan menarik apabila keduanya gendut, iya kan? Dalam pelajaran matematika di sekolah, biasa kita menghitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi dalam matematika sholat, 1 ditambah 1 sama dengan 27. Yang berarti apabila kita sholat sendirian, maka pahalanya adalah 1. Dan apabila kita 1 ditambah 1 atau kita umpamakan dengan sholat berjamaah, maka pahalanya akan berlipat menjadi 27. Berbeda dengan matematika sholat, dalam matematika sedekah 1 ditambah 1 sama dengan 1400. Sebab satu sedekah akan menghasilkan 700 kebaikan. Maka dari itu 1 ditambah 1 yang berarti 700 ditambah 700 sama dengan 1400. Nah, matematika langit yang saya maksud di sini adalah menggabungkan antara matematika sholat atau matematika berjamaah dan matematika sedekah. Maka apabila kedua matematika ini bergabung akan menghasilkan hasil yang sangat dahsyat, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan tak terhingga, tak ada batasnya. Nah, jadi yang didapatkan hari ini ada 4 jenis matematika, yaitu 1 matematika di sekolah yang pada umumnya kita pelajari, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, matematika sholat, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 27. Dan matematika sedekah ada 1 ditambah 1 sama dengan 1400. Dan yang terakhir, 1 ditambah 1 sama dengan tak terhingga. Hikmah yang bisa kita petik dari kultum hari ini adalah jangan takut untuk menginfakkan, mensedekahkan harta kita walaupun sedikit, tetapi semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima. Demikianlah kultum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.